wah kayaknya cocok nih, apalagi ke luar negeri juga kapan lagi. Poin seru juga ya kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang pengen kayak Kak Dinda next IIS mau join juga. Keseruan di Malaysia, ceritain dong. Yakinlah kalau setiap hal yang kita lakukan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang lagi-lagi mengharumkan nama kampus kita tercinta dalam ajang International Youth Innovation Summit 2024 di Malaysia. Seperti apa cerita serunya? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Dinda. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Kalau Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dinda ini vibes-nya ini ya, membawa kebahagiaan dan keceriaan. Amin, alhamdulillah. Boleh kenalan dulu, Dinda ini siapa sih, kuliah jurusan apa? Oke, aku sekalian nyapa teman-teman di sini juga kali ya Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Kalisa Kalifatunisa, biasa dipanggil Dinda. Aku merupakan mahasiswa dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Asik. Semester 2 udah sampai Malaysia aja. Aduh, ya. Keren banget. Gimana nih ceritanya Dinda bisa join kompetisi internasional? Apakah memang sedari awal nih sebelum kuliah, aku pokoknya harus banyak join kompetisi nih selama kuliah? Atau mungkin ada motivasi lain? Oke, baik. Sebetulnya untuk motivasiku ikut lomba ini tuh udah dari awal masuk kuliah sih Kak. Dari awal SMA malah bahkan. Waduh. Iya, karena kalau boleh cerita dari awal SMA tuh emang udah punya prinsip gitu mau aktif di bidang akademik maupun non akademik, dan di situ tuh udah aku rinciin lagi gitu. Di akademiknya itu kayak ikut lomba, dan di non akademiknya itu kayak ikut organisasi gitu. Dan alhamdulillahnya itu berlanjut sampai di kuliah juga. Sekarang mau coba banyak ikut kegiatan organisasi maupun lomba-lomba, dan salah satunya yang IIS ini kayak gitu. I see. Boleh dong di-spill kesibukannya apa aja selain kuliah nih? Oke. Kalau sekarang tentunya selain kuliah ya Kak, itu aku sekarang jadi staff Human Capital Management di FPCI Chapter Universitas Brawijaya. Dan karena ini akhir bulan, jadi kayak lagi sibuk-sibuknya ngurusin penilaian atau assessment akhir bulan gitu. Terus sama lagi ini sih nyiapin untuk open recruitment intern kui di salah satu startup pendidikan produktif kui, berhubung itu tanggung jawab aku juga sebagai the next HR manager kayak gitu. Wih, ngeri. Udah sih itu aja, sisanya makan, tidur, minum. Waduh. Padahal kalau dijalanin ngatur waktunya lumayan juga ya. Iya. Apalagi dengan lomba-lomba yang mungkin sudah listnya panjang banget sampai akhir tahun aku mau ikut ini. Gimana cara Dinda bisa ngatur waktu? Mungkin ada cara khusus, aku bikin ini kalender khusus Kak, atau gimana tuh? Iya. Oke. Kalau dari aku pribadi ya Kak, untuk cara aku ngatur waktu itu ya tentu pakai kalender, pakai Google Calendar aja sebetulnya. Dan aku tuh orangnya yang simple aja gitu loh. Waktu itu aku sempet coba namanya kayak pakai aplikasi Notion kayak gitu, dan itu ya bagus banget, tapi di aku tuh mungkin nggak terlalu cukup efektif karena banyak hal-hal yang perlu aku catat segala macam. Dan kalau aku pribadi itu karena aku di sini kan tujuan akhirnya itu supaya bisa menata waktu ya Kak. Dan supaya bisa menata waktu itu aku harus memakai akses yang lebih mudah gitu, dan salah satunya di Google Calendar itu. Jadi aku bisa dengan mudah untuk nge-time blocking waktu-waktu yang aku punya, terus juga ngejadwalin kayak gitu. I see. Berarti Dinda ini tipikal orang yang terencana daripada spontan. Ya, bisa jadi. I see. Nah, kita mau ngobrolin soal IIS ya. Okay. Masih anget lah ya. Lombanya ini kapan sih sebenarnya? Oke, lombanya itu di tanggal 19 sampai 21 Maret 2024 kemarin, Kak. Oke, gimana ceritanya awalnya Dinda akhirnya memutuskan lomba ini, dimana mungkin lomba sejenis terkait inovasi juga banyak ya. Apa yang bikin aku pengen deh ikut lomba IIS ini? Oke, kenapa aku ikut lomba IIS? Sebetulnya aku tahu lomba IIS ini tuh dari kakak tingkatku juga, Kak. Waktu itu tuh kebetulan di acara BEM itu ngadain suatu acara perlombaan nasional juga, dan ngundang speaker salah satunya kakak tingkatku ini. Dan dari situ aku tahu nih, oh ternyata ada ya acara semacam IIS kayak gitu. Dan setelah aku research lebih dalam lagi, itu aku tahu ternyata IIS tuh lombanya tentang inovasi ya. Terus juga
akan ada presentasi juga. Dan setelah aku lihat-lihat dari pengalamanku waktu SMA juga, itu kan kayak suka ikut lomba yang sejenis ya Kak. Jadi wah kayaknya cocok nih, apalagi keluar negeri juga, kapan lagi. Asik. Berarti ini lombanya seperti apa kalau diceritakan dari tahap mungkin ada seleksi, kemudian prosesnya sampai akhirnya bisa berangkat ke Malaysia itu kayak gimana sih? Oke, proses sampai ke Malaysianya ya Kak. Itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu tentunya seleksi berkas, tentang sertifikatnya Kak. Pokoknya pengalaman berkas-berkas kita sebelumnya, motivasi kita juga diceritain di situ. Lalu juga ada tes yang tentang wawasan kebangsaan, kayak pengetahuan umum kita tentang Indonesia dan Malaysia kayak gitu. Lalu juga yang terakhir ada tes yang FGD-nya. Jadi forum fokus group discussion kayak gitu. Nah, tiap tahun apakah temanya sama atau ada yang khusus nih di tahunnya Dinda apa yang dibahas terkait inovasinya? Oke, kalau setahu aku sih beda-beda ya Kak. Kalau di tahunku itu berhubung waktu itu tuh lagi Ramadan, lagi puasa. Jadi lombanya tuh sambil puasa. Jadi temanya itu tentang Ramadan juga dan juga tentang Youth Led Digital Innovation. Jadi inovasinya itu tuh lebih difokuskan ke ranah digital kayak gitu. Oh, wow, berarti lombanya sambil puasa gitu ya, sambil brainstorming sama teman-teman gitu ya. Pusing. Nah, aku kalau ngelihat postingannya Dinda ini kayaknya lombanya nggak sendiri ya, tapi berupa tim. Nah, kayak gimana tuh proses lombanya? Dari seleksi tadi individu atau langsung tim atau gimana tuh? Oke, kalau seleksi tadi dari awal kita daftar itu tuh kita udah dikasih pilihan Kak, mau pilih di bidang apa. Nah di IGIS ini tuh ditawarin 4 bidang, kayak bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan, sama kesehatan. Nah berhubung aku juga sebenarnya memiliki ketertarikan juga di bidang ekonomi gitu, jadi aku milih di ekonomi ini. Meskipun sebenarnya ekonomi ini tuh lomba pertama aku gitu loh untuk mengikuti lomba di bidang sosum, karena waktu SMA kan IPA ya sebenarnya, jadi ikutnya tuh lomba-lomba saintek semua. I see. Ya, nah jadi saat aku udah milih yang ekonomi tadi, itu disatukan sama peserta-peserta lain yang milih di bidang ekonomi juga. Oh gitu, satu tim jumlahnya? Ada 5 orang. Ada 5 orang, semua dari UB atau campur nih dari universitas lain? Campur macam-macam, ada yang dari Aceh. Oke, macam-macam. Oke, nah terus teman-teman akhirnya gimana nih cara untuk membuat inovasinya, nentuin idenya, karena kan teman-temannya beda-beda kampus ya. Nah, gimana tuh prosesnya? Aduh, nah ini untuk prosesnya tentu karena kita jaraknya jauh-jauhan ya Kak, jadi kita sangat memanfaatkan Zoom meeting, Google Meet kayak gitu, dan dari situ kita coba kenalan dulu pastinya dari awal, baru kita coba nih mulai brainstorming bareng-bareng terkait ide-ide apa, dan dari situ sebetulnya banyak gitu loh, inovasi-inovasi dari teman-temanku juga yang ditawarin kayak, oh iya ya bisa, ini bisa, akhirnya ya memutuskan di inovasi yang terakhir yang udah kita buat. Apa tuh? Ceritain dong. Inovasi yang kita buat ini namanya itu Gobel, itu singkatan dari Go Difabel. Jadi itu tuh sebuah wadah marketplace gitu yang memfasilitasi lah untuk pemberdayaan dan menciptakan inklusivitas bagi para teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa berjualan secara online juga kayak gitu Kak. Wow. Ini kalau Dinda Riset belum ada atau ini inovasi dari yang sudah ada nih kira-kira? Sejauh ini sih kalau dari kelompok kita baru mau coba sih bikin yang ini Kak. Oke. Kayak gitu. Karena kebetulan nih satu kelompok kan isinya perempuan semua ya Kak. Dan kita tuh sama-sama ya suka belanja online gitu lah. Dan dari situ kita ngelihat, oh ternyata pengguna situs belanja online tuh makin hari makin bertambah gitu kan. Tapi di satu sisi kita ngelihat kok jarang ya ngelihat penjual yang dari teman-teman penyandang disabilitas kayak gitu. Jadi dari situlah. Jadi concernnya teman-teman adalah bagaimana penyandang disabilitas punya wadah sendiri untuk berjualan gitu. Nah, bedanya dengan platform yang umum kayak toko oren, toko ijo, apa nih yang khusus buat mereka ngerasa lebih nyaman atau berbeda dengan adanya Gobel? Oke. Nah, jadi di Gobel ini tuh ada beberapa fitur unggulan sih Kak sebenarnya. Contohnya itu kayak fitur empowerment, itu tuh ada 3 subfitur di sana. Yang pertama itu tentang educationnya juga. Jadi selain platform untuk jual beli juga, di situ kita menyediakan informasi-informasi terbaru gitu tentang contohnya di bidang ekonomi kayak strategi penjualan, pemasaran segala macam. Terus juga untuk di bidang sosialnya kayak informasi tentang difabel, kaum difabel itu update informasinya kayak gimana kayak gitu. Terus juga subfitur yang kedua itu ada tentang training. Jadi
kita kan sebisa mungkin mengupayakan agar teman-teman penyandang disabilitas tuh bisa lebih mandiri juga ya untuk menjalankan bisnisnya, dan dari training itulah mungkin bisa dipelajari, dikembangkan lagi skill-skill berjualannya kayak gimana. Sama yang terakhir itu ada yang consultation, itu ya konsultasi pada umumnya gitu. Lalu untuk fitur selanjutnya itu ada yang namanya financial service. Jadi di situ kita menyediakan pembukuan digital, keuangan digital gitu. Jadi nanti setelah berjualan, teman-teman penyandang disabilitas nggak perlu lagi buat nyatet-nyatet hasil penjualannya segala macam. Jadi lebih memudahkan aja sih Kak. Kayak. I see. Nah ini sasarannya difabel yang gimana, kan banyak ya kalau kita cari mungkin tuna apa dan sebagainya. Kalau sasarannya teman-teman dengan hadirnya inovasi Gobel ini, teman-teman disabilitas mana nih yang bisa terangkul? Oke, untuk sasaran kita sih saat ini sebetulnya bisa ke asalkan memang ada kayak alat penunjang yang bisa untuk dia menggunakan handphone, itu bisa digunakan oleh siapa aja sih Kak, kayak gitu. Oke, I see. Jadi yang penting nggak gaptek gitu ya, bisa main di dunia digital, entah itu smartphone ataupun di laptop kayak gitu. I see. Nah ini teman-teman sudah di tataran misalnya percobaan kepada teman-teman disabilitasnya tadi, atau ini masih berupa ideation yang masih butuh nih untuk tahap berikutnya? Nah itu dia, sebetulnya untuk hasil atau output dari perlombaan IIS ini sendiri itu tuh masih berupa yang gagasan sama prototype websitenya aja gitu Kak. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya tentu bakal ada pengembangan, bahkan untuk bisa direalisasikan ya tentunya juga dengan bantuan teman-teman dari programming lah, web developer segala macam untuk mengembangkannya kayak gitu. Ini kayaknya seru banget ya kalau bisa di launching, tapi jadi PR banget kan. Dan kayaknya biayanya nggak murah. Betul. Karena kayaknya zaman sekarang buat development itu butuh nggak cuma ratusan ribu ya, udah jutaan kayaknya. Iya, betul. Terus kalau dalam tim sendiri nih kan Dinda nggak sendiri nih, ada teman-teman dari yang lainnya. Cara untuk membagi job desk-nya seperti apa? Dinda sendiri tanggung jawabnya apa dalam tim? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Mungkin untuk cara pembagiannya ya, tentunya kita diskusikan dulu penjabaran job-jobnya itu ada apa aja. Lalu setelah kita diskusikan dan udah dijelasin nih, oh job ini tuh ngapain aja, job ini ngapain aja, ya kita sesuaikan lagi, kita serahkan ke istilahnya ke forum grupnya gitu. Ini siapa yang kira-kira yang memang punya kemampuan dan keinginan untuk job di sini, siapa aja segala macam kayak gitu. Dan kalau aku pribadi itu aku lebih ke desain prototype webnya gitu sih Kak. Web kayak gitu. Oke, biasanya kalau dalam tim kan ada yang kamu khusus marketing, kamu bagian akuntansi ngurusin duit-duitnya, kamu bagian apa mungkin web developmentnya, kayak gitu. Apakah ada tuh di dalam tim? Oke, karena ini kan kita sifatnya rancangan dari awal banget ya Kak, dan belum ada tahap rencana untuk realisasikannya, jadi lebih berfokus ke pembagian job di rancangan awalnya aja kayak gitu. I see. Dan Dinda ini mendapatkan gelar sebagai Best Presentation gitu ya. Nah itu gimana ceritanya? Apakah dirimu yang langsung presentasi di Malaysia atau gimana ceritanya? Oke. Nah untuk Best Presentation ini ceritanya karena kita tim, jadi kita tentunya mempresentasikan semuanya itu sebagai satu kesatuan tim itu Kak. Di situ kan pada saat perencanaan kita membuat PPT untuk dipresentasikan nanti kayak gitu. Dan kalau perjalanannya sih sebetulnya ya lagi dan lagi adalah praktis, latihan ya Kak. Latihan terus kayak gitu. Karena teman-teman satu kelompokku itu emang sama-sama komitmen gitu loh, mau ngasih yang terbaik. Bahkan kita tuh pernah kayak latihan yang mungkin 11 jam sehari. Hah? Bayangin itu nggak, itu sehari doang. Presentasi. Latihan semuanya sih, itu lebih dari awal kita kayak di review dari awal semuanya, kira-kira ini udah pas belum ya dari awal sampai akhir kayak gitu. Tapi itu ada jedanya sih. Itu pengalaman ini sih. Karena sebenarnya ada cerita unik sih di balik itu, kenapa bisa sampai segitu. Kenapa tuh? Karena sebetulnya inovasi awal kita tuh bukan Gobel ini. Kita kan dikasih waktu 1 bulan ya Kak untuk merencanakan inovasi apa yang mau kita bawakan. Dan kita sudah membuat inovasi namanya pemanfaatan limbah bulu ayam untuk pembuatan list plafon ya kayak gitu. Itu udah kita buat sampai tahap PPT, bahkan udah dibuat prototipe websitenya juga kayak gitu. Jadi udah
kayak udah 75%, 80% jadi gitu kan. Namun ternyata pas udah setengah jalan itu kayak sisa waktu 2 mingguan mungkin ya, itu kita diinfoin dari kakak panitianya kalau ternyata inovasi yang ini tuh lebih mengarah ke bidang lingkungan gitu loh. Jadi disarankan mungkin ada perubahan kah atau mau diganti, dan itu diserahkan ke tim kita kayak gitu. Dan dari situlah mungkin ada muncul drama-drama sedikit kayak ini gimana ya gitu kan, kayak aduh agak sedih ya kalau misalkan harus diganti segala macam. Tapi ya itulah aku salut sama teman-teman timku, karena ya kita sadar kalau kita semua tuh pasti sedih dan capek juga ya kalau misalkan mau mulai dari awal lagi segala macam. Tapi ya setelah itu akhirnya kita tetap jalan aja gitu kan, karena ya tadi kita komitmen mau ngasih yang terbaik. Jadi ya dalam sisa waktu 2 minggu itu ya kita coba mendiskusikan lagi inovasi-inovasi apa yang kira-kira bisa kita bikin, membuat PPT-nya lagi, prototipe lagi segala macam, dan makanya bisa sampai selama itu. Wow, jadi dalam waktu 2 minggu kayak restart bener-bener gitu ya. Betul. Dari nol, brainstorming lagi, nata idenya, diskusi apa segala macam. Pas stres banget gak tuh, burn out gak kayak Iya, burn out dikit, tapi kan bareng-bareng jadi oke, wah mantap banget. Terus cerita di Malaysianya nih, nah ini pasti kan yang poin seru juga ya kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang pingin kayak Kak Dinda next IIS mau join juga. Keseruan di Malaysia, ceritain dong. Aduh, seru banget ya Kak, karena ini kan namanya summit ya Kak, jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang bisa kita ikutin juga, bukan cuma presentasinya doang kayak gitu. Jadi kalau boleh cerita sih, waktu pertama kali kita datang di bandara, itu kan kita sampai ke penginapan, dan dari situ kita ada yang namanya University Tour. Jadi kampus tour salah satu kampus di Malaysia, itu namanya IIUM atau International Islamic University of Malaysia. Itu kita ya istilahnya kayak studi banding lah, kita coba explore kampus ya kayak gimana, terus dikenalin juga program-program yang ditawarin di kampus itu, sama mungkin nilai-nilai yang mereka pegang kayak gimana. Dan sampai setelah itu kita juga diundang masuk ke aula untuk melakukan yang namanya panel discussion. Itu kita di sana ngundang salah satu narasumbernya orang Malaysia juga, salah satu profesor di sana di universitas tersebut, dan sekaligus juga beliau ini merupakan direktur dari salah satu komunitas yang bergerak di bidang sustainability dan humanity di kampus itu. Di situ kita berdiskusi lah, sama dikasih pemaparan tentang SDGs lah, terus peran pemuda di sana kayak gimana dan semacamnya. Dan setelah itu kita ada city tour, jadi kita ini yang seru. Iya, kita ada city tour, itu kayak kita ke Twin Tower, terus ke Batu Cave dan lain sebagainya. Itu hari pertama ya Kak. Masih seru ya hari pertama. Iya. Nah hari keduanya itu mulai tuh yang presentationnya, terus dilanjut sama awarding, dan terakhirnya itu ditutup sama reflection gitu. Jadi kayak kita merefleksikan perjalanan hidup kita, dan di situ tuh banyak yang nangis, termasuk aku sih kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Terus yang hari ketiga itu lebih ke budayanya sih, kita ke pasar seni, ke Genting, ke Putrajaya, udah pulang. Oke, Jadi seru banget ya, banyak jalan-jalan ya ternyata. Lomba berkedok jalan-jalan. Asik, mantep banget. Nah yang tadi di hari kedua ada langsung awarding, dan timnya Dinda ini ternyata nggak cuma dapat 1 penghargaan, pamerin ayo Dinda. Aduh, boleh nggak ya? Iya, jadi untuk awarding sendiri di timku itu dapat yang best presentation, dapat best team juga, sama best team leader kayak gitu. Itu ya gimana ya, kita tentunya sangat bersyukur ya untuk bisa mendapatkan awarding itu, dan dengan segala usaha yang udah ditorehkan juga sebelumnya, yang ya intinya terima kasih banyak lah buat teman-teman juga yang udah berjuang bareng-bareng di lomba ini kayak gitu. Asik. Padahal sempat hampir burn out ya, yang 2 minggu change ideation, ternyata worth it juga. Alhamdulillah. Masih silaturahmi dengan teman-teman sampai sekarang? Masih. Ada ini nggak? Kira-kira next planning dari idenya teman-teman, mungkin mau dilombain ke ada innovation summit lain, atau seperti apa tuh kira-kira? Oke. Mungkin kalau next rencana kedepannya, kalau dari timku sendiri itu bisa kita diskusikan lagi. Tapi kalau dari aku pribadi sih Kak, itu tuh aku udah sebenarnya ya, kalau boleh cerita, tujuan utamaku itu aku mau ikut kegiatan, entah mau lomba, volunteer segala macam itu di Turki. Ya, jadi tapi karena rasionalisasi aku mencoba lebih rasional gitulah. Karena mengingat jaraknya lumayan jauh, tiketnya juga lumayan mahal, dan fun fact-nya juga aku baru pertama kali ke luar negeri di Malaysia ini kan. Jadi kalau
akhirnya aku memutuskan untuk ikut yang di Malaysia dulu sebagai batu loncatan lah istilahnya, sebagai kayak aku udah punya pengalaman seenggaknya, supaya nanti mungkin di masa depan aku bisa pergi ke Turki. Doain. Amin. Wah, sudah ini banget ya, visioner kalau Dinda ini. Wah, amin. Ini planning berikutnya udah ada nih kayaknya, aku mau join lomba ini, lomba ini. Waduh, untuk sekarang kalau kedepannya sih udah ada, tapi kalau sekarang ikut lomba-lomba yang nasional sih Kak, lagi ikut. I see, oke. Kalau IE sendiri ini penyelenggaranya siapa sih sebenarnya? Oke, dari penyelenggaranya sendiri itu ada yayasan di Indonesia, Global Youthpreneur. Di situ ya mereka menyelenggarakan acara-acara summit ini. Terus juga sebenarnya nggak cuma IIS doang ya Kak, ada acara-acara lain juga tapi masih sejenis. Intinya itu adalah perlombaan. Dan di sana juga ya kita di Malaysianya juga kan kerja sama yang tadi university tour kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang pengen daftar, kapan dibuka lagi? Syaratnya apa? Gimana? Oke. Nah, untuk tanggal kapan dibukanya lagi itu bisa cek aja Instagram di bawah ini ya. Sebutin dulu. Oke, ya nama Instagramnya itu Global Youthpreneur ya teman-teman. Itu bisa dicek aja langsung di Instagramnya untuk tanggal pembukaannya kapan, dan untuk syarat-syaratnya itu terbuka ini lebih mudah gitu loh, karena bisa siapa aja asal masih muda ya, ada batasan umurnya ya. Gimana masih muda? Usianya berapa tuh maksimal? Ya, masih dari 15 sampai 35 setahuku. Jadi jadi terbuka lah. Apalagi untuk kita sebagai mahasiswa ya, yang punya istilahnya privilege untuk bisa ikut banyak kegiatan gitu, itu bisa dicoba aja teman-teman, asal yang pertama punya kemauan juga, terus juga emang sesuai sama minat teman-teman dan mau berjuang sampai akhir kayak gitu. Wih, mantep. Sampai 35 berarti S2, S3 gitu bisa ikut? Bisa. Oh, waktu Dinda pengalaman kemarin berarti macem-macem tuh isinya? Bener. Wah, terus dilombain. Berarti sebenarnya ada ketimpangan secara usia dan knowledge juga dong di sana. Nah, apa itu aja tuh challenge-nya? Boleh diceritain? Justru dari situ serunya sih Kak, karena kita usianya beda-beda ya. Jadi aku tuh serasa dapet pembelajaran juga gitu. Bahkan kita tuh waktu selesai misalkan udah latihan nih presentasi, kita ngobrol diskusi-diskusi gitu kan. Nah, diskusinya itu lebih ke nanti rencana ke depan mau gimana. Terus saran aku sih kayak gini, kalau kamu mau gini. Jadi itu ada ilmu-ilmu lain selain lomba yang aku dapetin gitu, karena perbedaan usia tadi. Jadi kan istilahnya lebih berpengalaman ya teman-temanku ini. Ya, jadi dapet ilmu-ilmu yang baru juga kayak gitu. I see. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa nanya ke Dinda, Kak, aku harus nyiapin skill apa nih untuk preparation apply di IIS? Oke, untuk skill ya Kak. Yang pertama tentunya karena ini inovasi, tentu research ya. Ya, skill research. Kita perlu sering baca-baca jurnal Kak, baca-baca informasi-informasi yang terbaru kayak gitu. Terus juga yang kedua ya teamwork sih, karena kan di sini kita satu tim ya, kerja sama tim. Jadi ya gimana kita bisa mengerti kondisi teman-teman yang lain juga, kesibukannya kayak gimana, dan di situ kita bisa menyesuaikan agar ya tadi goals kita itu tercapai kayak gitu. Oke, kalau public speaking biar jadi best presentation kayak Dinda gimana nih? Ya, itu bisa dicoba teman-teman. Ada ini nggak saran khusus, misalnya kok bisa sampai jadi best presentation? Mungkin belajarnya gimana nih Dinda? Oke. Kalau bisa sampai bisa jadi best presentation itu Kak, itu ya tentu belajar kalau aku pribadi, aku fokus ke diriku juga ya. Maksudnya kayak aku fokus ngembangin diriku, dan karena public speaking dan skill-skill itu kan sifatnya berkelanjutan ya Kak. Jadi baru mulai atau bahkan udah dari dulu pun itu sama aja. Jadi intinya tuh nggak ada kata terlambat buat belajar kayak gitu kan. Jadi dimulai dari sekarang aja, dicoba dulu aja, sering-sering latihan yang tadi aku bilang. Karena dari latihan itu ya tentunya akan menambah tingkat kepercayaan diri kita juga nggak sih Kak? Karena fun fact-nya sebenarnya waktu hamin beberapa menit sebelum presentasi dimulai, itu tim kita tuh ngide buat latihan lagi sebentar gitu kan. Padahal malam itu udah latihan dan udah aman, lancar. Namun waktu hamin beberapa menit latihan ini itu agak gugup mungkin ya, nervous kan, dikit lagi mau presentasi kayak gitu. Dan teman-teman anggota timku tuh pada lancar aja, tapi aku tuh ngeblank gitu loh waktu latihan. Itu bener kayak gitu kan ya, mana dikit lagi udah disuruh masuk ke ruangannya kan. Jadi aku tuh masuk ruangan dengan kondisi latihan terakhirku tuh
ngeblank kayak gitu gitu. Nah tapi inilah the magic of latihan ya teman-teman. Jadi gimana apa ya, dibanding aku mikir memvalidasi diriku itu nggak mampu karena latihan yang beberapa menit tadi gitu aku ngeblank, aku mencoba berpikir untuk mengingat-ingat lagi latihan-latihan sebelumnya yang udah aku lakuin. Karena latihan sebelumnya kan udah banyak ya, dan di situ aku udah ngasih yang terbaik gitu loh buat latihan-latihan itu. Jadi daripada aku mikir kayak aduh tadi jelek banget yang terakhir latihan gitu kan, aku coba pikir latihan-latihan sebelumnya udah bagus kok dan aku emang udah ngasih yang terbaik, jadi sekarang ya udah kayak biasa aja, aku coba ya doing my best gitu lah. Dan alhamdulillah lancar kayak gitu. Mantep banget. Oke, nih mungkin last question untuk Dinda kasih motivasi buat teman-teman mahasiswa lainnya yang mungkin masih bingung arah gitu. Oke. Makasih Kak. Untuk dari aku ya teman-teman, sebenarnya ini pesan buat aku sendiri juga sih, karena di masa-masa sekarang ya, di umur-umur kita sekarang tuh masih proses yang namanya pencarian jati diri juga. Jadi ya kita tentu wajar sih bingung, aduh aku tuh minatnya di mana ya, aku tuh sebenarnya kemampuanku itu di mana kayak gitu kan. Itu benar-benar wajar banget di usia-usia kita sekarang. Makanya di sini pesanku mungkin itu adalah jangan ragu untuk mencoba aja, manfaatkan privilege kita nih sebagai mahasiswa yang bisa mengikuti banyak kesempatan dan kegiatan. Itu dicoba karena yakinlah kalau setiap hal yang kita lakukan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, yang dimana saat kita belajar tentu kan kita mendapat banyak sesuatu hal gitu loh. Itu lebih baik daripada kita nggak nyoba sama sekali dan nggak dapat apa-apa kayak gitu kan teman-teman. Jadi ya udah nikmatin perjalanannya aja. Kalau di prosesnya itu menemukan kegagalan kah atau belum berhasil kayak gitu, ya dari kegagalan itu kan kita akan mendapat pembelajaran ya seenggaknya untuk bisa improve lebih baik lagi ke depannya. Jadi semangat teman-teman, semangat berproses, belajar dan berjuang. Luar biasa Dinda, thank you so much udah mau sharing. Semoga segala planningnya dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Terus mengharumkan nama Universitas Brawijaya. Amin, makasih Kak Farinisa. Oke, dan teman-teman semoga kalian juga terinspirasi dengan cerita Dinda hari ini. Jangan cuma lewat telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya, tapi langsung di planning dan ambil action untuk ngapain ke depannya. Dan teman-teman, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.